Di antara banyak kejadian mengerikan di dunia, kecelakaan akibat radiasi nuklir adalah salah satu hal yang paling mengerikan. Tahun 1999, 3 orang pekerja di salah satu pusat pengolahan bahan bakar nuklir di Jepang mengalami kecelakaan. Mereka menerima dosis radiasi nuklir yang sangat-sangat tinggi, dan hal ini membuat salah satu orang di antara mereka hidup seperti neraka. Dia mengalami luka bakar di seluruh tubuh, DNA-nya rusak, organ tubuhnya rusak, sebelum kemudian dia meninggal 83 hari setelahnya. Ini adalah kisah dari Hisashi Ouchi dan Tokaimura Accident, seperti yang banyak di-request di kolom komentar. Di internet, banyak yang sering menyebut bahwa Hisashi Ouchi ini adalah orang yang paling radioaktif di dunia. Well, ini kurang tepat ya teman-teman. Nanti akan kita bahas juga tentang ini, sekaligus kita akan membahas lebih detail tentang mekanisme sebenarnya apa sih yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Kejadian ini terjadi pada tahun 1999 di Tokaimura, Jepang. Jadi di tahun 1999, Jepang udah punya beberapa reaktor nuklir untuk pembangkit listrik, yang ini menyuplai sekitar sepertiga dari total energi listrik yang ada di Jepang. Kemudian, untuk menyuplai bahan bakar untuk reaktor nuklir ini, ada beberapa tempat di Jepang yang diperuntukkan sebagai tempat pengolahan sumber bahan bakarnya. Salah satu tempat pengolahan sumber bahan bakar nuklir ini adalah Japan Nuclear Fuel Conversion Company atau disingkat JCO. Tugas dari JCO ini yaitu untuk mengolah bahan uranium mentah menjadi bahan uranium yang siap dipakai di reaktor nuklir. Jadi mereka mengolah bahan uranium dari beberapa bentuk ke bentuk yang lainnya. Misalnya mereka mengubah bentuk uranium dari bentuk uranium hexafluoride menjadi uranium oxide. Yang ini bisa digunakan secara langsung dalam reaktor nuklir. Selain itu mereka juga mengubah bentuk uranium oxide menjadi bentuk uranil nitrat. Yang ini dipakai untuk riset pengembangan reaktor jenis baru di Jepang. Uranium yang diolah oleh JCO ini memiliki kandungan awal uranium 235 sekitar 18,8%. Dan ini adalah konsentrasi yang tinggi loh. Yang artinya uranium ini cukup rentan untuk mengalami kondisi kritis reaksi nuklir, jadi penanganannya harus dilakukan dengan hati-hati. Tapi masalahnya di JCO, penanganan yang dilakukan ini bisa dibilang agak sembrono. Sebenarnya, karena proses yang dilakukan ini sangat rentan, jadi pemerintah Jepang udah membuat semacam SOP atau Standard Operational Procedure gimana cara untuk mengolah uranium ini, agar uraniumnya tetap aman, kemudian juga orang yang mengolahnya juga bisa tetap aman. Tapi masalahnya, JCO di tahun 1997 dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mereka memodifikasi prosedur yang udah ditentukan tadi dan ini dilakukan tanpa izin dari pemerintah Jepang. Dan lebih jauh lagi, di dokumen ini dijelaskan bahwa pekerjanya mungkin memodifikasi lagi prosedur yang udah dimodifikasi ini. Jadi prosedur yang udah jelas dan udah pasti aman malah diganti. Nah, kemudian sama pekerjanya lagi di lapangan diganti lagi. Dan pola yang seperti ini bisa dibilang membuat kultur di sana jadi kurang bagus ya teman-teman, alias para pekerjanya jadi sembrono. Jadi lama-kelamaan prosedur yang dilakukan ini makin jauh dari prosedur yang ditentukan di awal. Dan ini dilakukan hanya untuk tujuan biar target produksinya bisa terpenuhi tanpa mempedulikan keselamatan pekerja. Padahal ini uranium loh. Dan bukan sekedar uranium, tapi uranium 235 dengan konsentrasi 18% yang sifatnya radioaktif. Salah proses, ini kondisi kritis dari reaksi nuklir bisa terjadi loh. Memang nggak sampai meledak, tapi potensi radiasi radioaktif yang dilepaskan ketika terjadi reaksi nuklir ini sangat-sangat besar, mirip seperti kejadian di Core. Dan ya, hal inilah yang kemudian memicu kecelakaan di JCO yang dikenal sebagai Tokaimura Accident. Jadi dari sini kita bisa melihat ya teman-teman, bagaimana pentingnya untuk memiliki sebuah proses yang terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan dipraktekkan dengan disiplin. Biar kecelakaan seperti ini tidak terjadi. Dan hal ini juga berlaku untuk bisnis. Untuk menghindari resiko seperti ini, sebuah bisnis perlu sistem pengelolaan yang terintegrasi. Sistem yang bisa memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan SOP. Semua data tercatat secara akurat dan semua tim bisa bekerja sama secara efisien.
Dan ini bisa dilakukan dengan Odoo. Odoo adalah sebuah software ERP atau gampangnya software untuk pengelolaan bisnis dengan sangat mudah. Ada lebih dari 70 modul aplikasi yang bisa dipakai, misalnya untuk accounting, inventory, untuk tracking project, untuk mengelola pelanggan, bikin website, dan banyak lagi lainnya. Dan semua modul ini saling terintegrasi, jadi fiturnya sangat lengkap di satu tempat alias all-in-one dan bisa kalian pakai cukup apa yang dibutuhin dulu. Penggunaannya ini sangat-sangat mudah, nggak perlu coding, jadi cocok lah ya untuk orang yang nggak mau ribet tapi pengen biar manajemen bisnisnya bisa jadi lebih baik. Penggunaan satu aplikasi di Odoo ini gratis dan kalau kalian perlu lebih bisa tinggal pilih aja tambahan aplikasinya. Cukup satu harga untuk akses semua aplikasi yang ada. Jadi ini benar-benar sangat affordable, benar-benar mempermudah buat ngurusin bisnis lah. Dan kalau urusan bisnis ini udah mudah, nanti kalian pun bisa jadi punya lebih banyak waktu untuk ngurusin hal-hal yang lainnya. Jadi silakan cobain Odoo teman-teman. Ini platform yang sangat-sangat membantu dan bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan bisnis masing-masing. Cobain aja, gratis, linknya ada di deskripsi. Sekarang kita masuk ke proses yang lebih detail tentang bagaimana kecelakaan di JCO dalam Tokai Mura Accident ini bisa terjadi. 30 September 1999, 3 orang pekerja di JCO yaitu Hisashi Ouchi, Masato Shinohara, dan Yutaka Yokokawa sebagai supervisor sedang melakukan proses pengolahan uranium. Sebenarnya ini adalah hal yang sudah biasa mereka lakukan, tapi di hari itu mereka melakukan sebuah proses yang membuat kondisi kritis dari reaksi nuklir bisa terjadi. Jadi prosedur aslinya dari proses pengolahan uraniumnya adalah seperti ini. Sementara proses yang dilakukan yang mengakibatkan kecelakaan adalah seperti ini. Singkatnya, harusnya bahan uranium awal ini dimasukkan ke dalam tangki ini, kemudian ditambah asam nitrat, kemudian lewat beberapa prosedur sebelum masuk ke proses pencampuran selanjutnya secara terkontrol, dicampur secara sedikit demi sedikit. Sementara itu, prosedur yang dilakukan oleh tim Hisashi Ouchi adalah seperti ini. Bahan uranium awal ditaruh di ember stainless steel. Kemudian langsung dicampur dengan asam nitrat dan kemudian dia nggak dilewatin tahapan-tahapan ini, tapi langsung dituang ke pencampuran selanjutnya. Mereka nyekip proses-proses penting yang ada di dalam prosedur ini. Apa sih ini lewat prosedur ini kelamaan, toh nanti akhirnya juga semuanya bakal dicampur kan ya? Ya udah penting langsung dicampur semua aja. Mungkin dia mikirnya kayak gitu. Dan kondisi inilah yang kemudian memicu kondisi kritis terjadi. Di sini, posisi Hisashi Ouchi adalah yang ada di atas tangki, yang menuang. Rekannya, Masato Shinohara ada di samping, sementara Yutaka Yokokawa yang merupakan supervisor posisinya cukup jauh dia. Sebagai pengingat, kondisi kritis dalam reaksi nuklir maksudnya adalah seperti ini. Atom-atom radioaktif, mereka akan melepaskan partikel-partikel untuk menyeimbangkan inti atom mereka. Partikel yang lepas ini, utamanya yaitu neutron, mungkin saja untuk mengenai atom radioaktif lain dan kemudian menyebabkan reaksi fisi alias inti atomnya terpecah dan kemudian pecahan ini sambil melepaskan neutron lainnya. Kalau jumlah bahan radioaktifnya tidak banyak, neutron yang lepas kemungkinan tidak mengenai atom radioaktif yang lain sehingga reaksi akan berhenti. Ini adalah kondisi subkritis. Sementara itu, kalau jumlah bahan radioaktifnya cukup banyak, neutron yang lepas mungkin akan mengenai atom lainnya, sehingga reaksi fisi akan terjadi, kemudian reaksi fisi ini melepaskan neutron lagi mengenai atom lainnya lagi, reaksi akan terus terjadi secara konstan. Ini adalah kondisi kritis. Sementara itu, kalau jumlah bahan radioaktifnya ada sangat banyak, berarti kan makin banyak nih atom radioaktif yang berpotensi untuk mengalami reaksi fisi, sehingga kecepatan reaksinya akan menjadi semakin meningkat dan kondisi ini akan melepaskan energi yang sangat besar. Ini adalah kondisi superkritis. Nah, ketika Hisashi Ouchi menuangkan uranium ke dalam tangki, kondisi yang melebihi titik kritis ini sudah tercapai. Akibatnya, uraniumnya mengalami reaksi nuklir. Memang nggak sampai meledak karena jumlahnya nggak yang banyak-banyak banget, tapi kondisi ini udah sampai melepaskan radiasi nuklir yang sangat kuat, berupa radiasi sinar gamma dan neutron, sambil kemunculannya dibarengi dengan kilatan warna kebiruan. Mirip seperti yang terjadi di Demon Core.
Sebenarnya, prosedur yang dirancang di SOP sudah memperhatikan potensi kondisi kritis ini agar tidak terjadi. Makanya, maksimal jumlah uranium yang masuk ke dalam proses ini harusnya adalah 2,4 kg dan dilakukan secara bertahap. Tapi oleh Hisashi Ouchi, dia nuang langsung 16,6 kg uranium, hampir 7 kali lipat. Masalahnya, bentuk atau geometri tangki ini tidak didesain untuk bisa menghandle 16 kg uranium. Bentuk tangki pencampurannya sendiri adalah seperti ini. Jadi ketika dituang, bahan uraniumnya langsung ngumpul semua dalam satu volume yang besar dan luas permukaan yang besar. Sehingga ketika ada 16 kg uranium ini, antar atom uraniumnya akan bisa saling memicu reaksi fusi nuklir dengan lebih mudah. Artinya kondisi titik kritis akan tercapai dengan lebih mudah. Sebenarnya dituang 16 kg uranium bisa saja ini nggak masalah kalau bentuk tangkinya adalah bentuk yang pipih seperti ini. Dengan bentuk yang pipih seperti ini, neutron yang lepas kemungkinan sebagian besar akan keluar dan tidak menumbuh atom uranium yang lainnya sehingga kondisi kritis tidak terjadi. Singkat cerita, pencampuran yang dilakukan Ouchi ini kemudian mengakibatkan terjadinya kondisi kritis sehingga bahan uraniumnya memancarkan radiasi gamma dan neutron dalam dosis tinggi selama kurang lebih 20 jam. Dari jam 10.35 pagi sampai 6.30 pagi besoknya. Ketika pancaran radiasi ini terjadi, alarm di JCO langsung nyala dan pihak JCO kemudian langsung segera menghubungi pemadam kebakaran untuk melakukan pertolongan pertama. Sambil juga mereka menghubungi lembaga pengawas yaitu Japan Science and Technology Agency untuk menjelaskan apa yang terjadi. Hisashi Ouchi yang posisinya tepat berada di atas tangki pencampuran uranium mengalami gejala sakit dan tak lama kemudian dia pingsan. Adapun Masato Shinohara dan Yutaka Yokokawa juga mengalami gejala sakit juga. Dan mereka pun segera dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di area dekat JCO di area 10 km yang melingkupi sekitar 300.000 orang, mereka diminta untuk tetap tinggal di dalam rumah selama 18 jam. Ketika dibawa ke rumah sakit, ketiga orang ini segera mendapatkan pertolongan pertama. Dan para dokter spesialis ini pun kemudian memperkirakan berapa dosis radiasi radioaktif yang mereka terima. Hisashi Ouchi menerima dosis radiasi 18 sievert. Masato Shinohara menerima 10 sievert. Dan Yutaka Yokokawa menerima 3 sievert. Sievert adalah satuan dosis radiasi yang menunjukkan dampak biologis dari radiasi pada tubuh, di mana nilai dosis 7 sievert adalah dosis yang sudah mematikan. Dan memang pada akhirnya Hisashi Ouchi dan Masato Shinohara yang dosisnya melebihi 7 sievert, mereka meninggal dunia. Sementara Yutaka Yokokawa masih selamat dan keluar dari rumah sakit setelah 3 bulan perawatan. Di internet, banyak yang sering menyebut bahwa Hisashi Ouchi ini adalah orang yang paling radioaktif di dunia. Well, meskipun memang benar radiasi yang diterima Ouchi ini sangat tinggi, tapi ini bukan yang paling tinggi ya teman-teman. Kalau kita bandingin aja misalnya, Louis Slotin pada kejadian Demon Core yang juga udah kita bahas sebelumnya, dia menerima dosis radiasi hingga 21 sievert. Lebih tinggi dari Hisashi Ouchi. Dan Slotin ini pun juga bukan yang paling tinggi, masih ada yang lainnya yang mengalami dosis radiasi lebih tinggi lagi. Salah satu alasan kenapa kisah Hisashi Ouchi ini jadi lebih dikenal dan sering dilabeli orang paling radioaktif adalah karena kisahnya ini didokumentasikan dalam sebuah buku, A Slow Death, 83 Days of Radiation Sickness, yang ditulis oleh kru NHK TV yang juga membuat film dokumenter atas proses pengobatan Ouchi selama di rumah sakit. Kronologi perawatan Hisashi Ouchi ini sebenarnya agak tragis dan nyeremin ya teman-teman, yang ini juga yang didokumentasikan di dalam buku. Sebenarnya pas awal dibawa ke rumah sakit, secara sekilas nggak ada kelihatan luka jelas di tubuhnya Ouchi, hanya luka memar saja. Tapi setelah 1 hari kondisinya memburuk, dan semakin hari kondisinya semakin memburuk. Dan ketika dilakukan pengujian, para dokter pun kaget karena ternyata sel-sel darah putih pada tubuhnya Ouchi sudah pada rusak semua, sehingga secara praktis dia nggak punya sistem imun lagi.
Tapi para dokter tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Ochi, ditambah permintaan dari keluarganya yang berharap agar Ochi bisa disembuhkan. Pada hari ke-6, kondisi Ochi menunjukkan tanda-tanda yang sangat mengkhawatirkan. Jumlah trombosit darahnya turun sangat drastis, yang artinya tubuhnya nggak bisa lagi menghentikan pendarahan jika terjadi luka. Ochi menerima lebih dari 10 kali transfusi darah, tapi tetap saja tubuhnya kehilangan lebih banyak darah setiap harinya. Ditambah lagi, hasil pemeriksaan terhadap sel-sel tubuh Ochi ini ternyata menunjukkan kalau kromosom-kromosomnya termasuk DNA-nya ternyata hancur total. DNA kok hancur? Padahal DNA ini adalah bagian yang sangat penting dalam sel yang berperan sebagai kode genetik atau referensi saat melakukan regenerasi sel baru. Ini artinya tubuh Ochi tidak bisa lagi meregenerasi sel-sel baru. Pada hari ke-7, mengatasi kondisi keterbatasan sel tubuh Ochi, tim medis mencoba pendekatan lewat transplantasi sel punca atau stem cell. Jadi mereka menanam sel sehat dari adiknya Ochi dengan harapan sel tersebut nanti dapat membantu produksi sel darah putih lagi. Di hari yang sama, pernapasan Ochi mulai terganggu. Dokter menduga ada semacam penumpukan cairan di paru-parunya, tapi mereka takut untuk melakukan penanganan karena sistem imunnya yang sangat lemah, sehingga ketika ada luka sekecil apapun, nanti dia tidak akan sembuh. Hari ke-8, kondisi kulit Ochi semakin memburuk. Pas ketika dokter melepas selotip medis dari kulitnya, ini dilakukan dengan hati-hati, kulitnya ikut terkelupas teman-teman. Kulitnya juga rontok ketika dibersihkan dengan handuk atau cuman disentuh ringan. Kemudian matanya pun juga tidak bisa menutup dengan sempurna. Kadang-kadang matanya mengeluarkan darah. Yang ini membuat seorang perawat menggambarkannya sebagai menangis darah akibat penderitaan yang dia alami. Setelah 10 hari pasca transplantasi stem cell, akhirnya ada kabar baik. Sel-sel dari adiknya ternyata berhasil untuk tumbuh di dalam tubuhnya Ochi. Tapi ini tidak berlangsung lama karena pada hari ke-26, sel-sel yang sebelumnya ditransplantasi ini mulai mati lagi. Memasuki hari ke-27, Ochi mengalami diare besar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa lapisan lendir di dalam ususnya hampir sepenuhnya hilang. Kondisi ini membuatnya tidak mampu mencerna atau menyerap nutrisi apapun. Bahkan air yang masuk langsung keluar lagi sebagai diare. Dokter sangat khawatir dengan kemungkinan ada pendarahan di usus karena jika itu terjadi, bisa dibilang nggak ada harapan lagi untuk Ochi. Di titik ini, sebenarnya Ochi udah nggak pengen melanjutin perawatan lagi karena kondisi ini sudah sangat parah dan dia justru merasa kalau dia menjadi kelinci percobaan dalam perawatan ini. Tapi meskipun demikian, pihak keluarga Ochi tetap bersikeras mendorong tim medis biar Ochi bisa diselamatkan dan proses penanganan pun masih dilanjutkan. Pada hari ke-50, Ochi mengalami pendarahan di saluran pencernaannya seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Yang intinya, ususnya sudah rusak dan ini udah nggak bisa diperbaiki lagi. Pada hari ke-59, jantung Ochi berhenti berdetak selama 49 menit dan pernapasannya berhenti selama 1 jam 35 menit. Dia bisa sadar lagi setelah disadarkan dan setiap kali jantungnya berhenti kemudian disadarkan lagi, ada kerusakan di otaknya. Dan ini menjadi semakin parah akibat dia mengalami kekurangan oksigen ketika dia tidak bernafas. Pihak perawat sebenarnya udah nggak pengen untuk melanjutkan prosedur penyadaran ya. Ya udah biarkan dia beristirahat aja. Tapi pihak keluarga tetap pengen biar Ochi bisa kembali. Hari ke-83, setelah bertahan selama lebih dari 2 bulan, organ-organ vital pada tubuhnya Ochi mulai rusak. Ginjal dan hatinya gagal berfungsi. Dan pada titik ini, dokter utama Profesor Kazuhiko Maekawa yang telah memimpin upaya penyelamatannya Ochi, dia akhirnya sadar kalau semua perawatan yang sudah dilakukan ternyata tidak mampu mengembalikan kondisi yang telah rusak akibat radiasi nuklir. Akhirnya pada tanggal 21 Desember 1999 pukul 23.21, Hisashi Ouchi akhirnya meninggal dunia setelah 83 hari penuh penderitaan.
Jantungnya berhenti untuk terakhir kalinya dan atas persetujuan dari keluarganya, tim medis tidak lagi melakukan upaya penyadaran. Penderitaannya yang luar biasa sakit itu akhirnya berakhir. Pada bulan April tahun 2000, temannya Oce dalam kecelakaan ini yaitu Masato Shinohara juga akhirnya meninggal dunia. Penyelidikan resmi dalam kecelakaan ini akhirnya menyimpulkan bahwa kecelakaan yang terjadi di Tokaimura di JCO ini terjadi karena kurangnya pengawasan regulasi, karena prosedur yang tidak sesuai SOP, serta budaya keselamatan yang sangat buruk di waktu itu. 6 orang karyawan di JCO termasuk supervisor, termasuk presiden perusahaan, akhirnya dinyatakan bersalah atas kelalaian yang menyebabkan kematian ini. Dan akhirnya mereka dijatuhi hukuman pada Oktober tahun 2000. Kecelakaan ini kemudian membawa perubahan yang sangat besar pada industri nuklir di Jepang. SOP mulai diketatin, kemudian para pekerja di bidang ini pun selalu diedukasi tentang bahaya tersembunyi dari aktivitas dan prosedur yang mereka lakukan. Itulah dia kisah dari Hisashi Ouchi dan Tokaimura Accident. Kalau kalian ada saran topik lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.